warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu fotoperiodisme dan embriogenesis. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sakina Nazia. Saya dari kelas 12 MIPA 4, nomor presensi 31. Perkenalkan, nama saya Ria Renka Dara Maswari, nomor presensi 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Putra Pratama, presensi 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosasya Budina Tarib, nomor presensi 23. Perkenalkan, nama saya Reni Damayanti Sila, nomor presensi 27. Saya akan menjelaskan tentang apa itu embriogenesis. Nah, embriogenesis sendiri itu adalah proses pembuahan bakal biji yang nantinya akan menjadi embrio tanaman yang sempurna. Bisa kalian lihat di samping ini, itu terdapat proses-proses embriogenesis. Embriogenesis itu akan menghasilkan dua macam calon biji. Yang pertama adalah Liliopsida atau yang biasa kita kenal dengan monokotil atau biji berkeping satu, dan yang kedua adalah Magnoliopsida atau yang biasa kita kenal dengan dikotil atau biji berkeping dua. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan yang berlangsung selama embriogenesis. Embriogenesis ini dibagi menjadi 5 tahap, yakni tahap yang pertama, zigot mengalami polarisasi apikal sampai basal. Nah, dengan ciri-ciri sel apikal yang kecil dan memiliki sitoplasma yang kental, sedangkan basal yang besar memiliki sitoplasma yang encer. Dan dari kedua sel ini bisa membentuk masing-masing bagiannya, yakni sel apikal ini akan membentuk embrio, sedangkan sel basal akan membentuk struktur berumur pendek yang bisa juga disebut dengan suspensor. Lalu tahap yang kedua ini adalah tahap globuler. Tahap globuler, tahap di mana embrio yang berupa kumpulan-kumpulan sel dengan struktur yang berbentuk bundar atau bulat. Memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap hati. Tahap hati di sini adalah embrio bertambah jumlah dan masanya sehingga berbentuk cekungan di bagian apikal, dan strukturnya bisa dikatakan menyerupai hati. Lalu tahap yang keempat, tahap ini adalah tahap torpedo. Tahap torpedo ini merupakan tahap awal ketika prekursor dari kotiledon, akar dan batang mulai bisa dikenali. Nah, di sini kita bisa melihat akar dan batang secara kasat mata. Lalu tahap yang kelima, yakni tahap kotiledon. Tahap ini merupakan di mana ketika kotiledon memanjang pada Magnoliopsida, dan hanya ada 2 kotiledon yang mengalami perkembangan, sedangkan di bagian Liliopsida hanya 1 kotiledon. Kita bergeser ke bagian bawah. Di situ adalah 3 tahap sebelum tumbuhan mengalami perkecambahan, yakni tahap embrio. Tahap embrio ini bisa mencapai ukuran penuh. Selnya bisa mencapai ukuran penuh. Lalu perubahan perkembangan terus terjadi pada tingkat sel, seperti sel akan mengalami pertumbuhan dari 2 menjadi 4, lalu menjadi 6, 8, dan seterusnya. Lalu sel-sel embrio pada kotiledon. Nah, pada saat ini mulai mensintesis dan menyimpan protein, lipid, dan pati. Di sini akan membantu pertumbuhan untuk menyimpan energi dan bangunan dasar untuk perkecambahan pada pertumbuhan. Lalu biji. Nah, biji di sini akan kehilangan 80% kadar airnya. Jadi di sini biji akan mengering 80% kadar air sebelum perkecambahan. Jadi 80% air ini akan hilang. Lalu setelah itu baru memasuki masa dormansi. Nah, lalu terjadilah pertumbuhan dan perkecambahan itu tersebut. Fotoperiodisme adalah reaksi fisiologis organisme dengan panjang siang atau malam hari berupa respon perkembangan tanaman. Untuk panjang relatif periode siang maupun malam, hal ini berhubungan dengan waktu. Respon ini terjadi pada hewan maupun tumbuhan.
Untuk pada tumbuhan, fotoperiodisme terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tumbuhan berhari panjang atau long day plants. Itu pertumbuhannya lebih baik pada saat siang hari, waktunya lebih lama daripada malam hari. Kemudian yang kedua, tumbuhan berhari pendek atau short day plants. Tumbuhan berhari pendek itu lebih ke malam hari yang menghasilkan pertumbuhan yang lebih bagus. Yang ketiga, berhari sedang. Tumbuhan berhari sedang ini hanya perlu disinari matahari selama 12 jam. Kemudian yang terakhir adalah berhari netral. Tumbuhan berhari netral yang berarti tidak terpengaruh terang atau gelapnya cahaya, sehingga pertumbuhannya tetap berjalan lancar. Tumbuhan berhari panjang yaitu tumbuhan yang berbunga pada malam hari lebih pendek daripada siang hari. Contohnya gandum, selada, lobak putih, dan kacang polong. Selanjutnya ada tumbuhan berhari pendek, yaitu tumbuhan yang berbunga jika malam hari itu lebih panjang daripada siang hari. Contohnya seperti bunga krisan, pohon kopi, dan pohon tembakau. Yang selanjutnya ada tumbuhan berhari sedang. Tumbuhan berhari sedang akan berbunga jika mendapatkan penyinaran matahari kira-kira 12 jam. Contohnya seperti kacang dan tebu. Tanaman berhari netral. Tanaman berhari netral ini adalah tanaman yang tidak dipengaruhi oleh jangka waktu. Ya, yang bisa dikatakan tanaman ini bisa tumbuh dari pada siang hari atau pada malam hari. Jadi tidak tertentu olehnya waktu, bisa berubah-ubah. Dan contoh tanaman ini berbagai macam hal, yaitu dari bunga mawar, bunga matahari, terus dari tanaman padi, tanaman mentimun, jagung, stroberi, tomat, dan lain-lainnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.